Oke, di video kali ini kita akan membahas tentang nasionalisme versus cinta tanah air. Apa sih perbedaannya? Jadi, cinta tanah air itu merupakan perasaan emosional yang muncul dari kecintaan terhadap bangsa dan negara. Ini lebih bersifat personal dan diwujudkan dalam tindakan sederhana sehari-hari gitu. Dan ada beberapa aspek yang termasuk cinta tanah air. Nih, yang pertama, bangga terhadap budaya lokal. Kalau misalnya kamu orang Batak, kamu bangga dengan budaya Batak. Kamu orang Minang, kamu bangga dengan Minang. Kamu suku Jawa, kamu bangga dengan lagu-lagu Jawa, seperti itu. Itu kita membanggakan budaya lokal kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menghargai produk dalam negeri. Cintailah produk-produk Indonesia. Kalau tagline yang sering kita dengar ya, seperti itu. Nah, yang ketiga, menghormati lambang negara. Jadi ketika kita upacara, kita hormat, terus kita ketika ada acara-acara resmi, kita menyanyikan lagu kebangsaan, kayak gitu. Kemudian yang keempat, menjaga lingkungan dan alam, seperti itu. Jadi kita harus peduli nih, gak peduli terhadap lingkungan sekitar kita, terus kemudian sampah plastik, seperti itu, tidak merusak sumber daya alam yang ada, seperti itu. Nah, yang kelima, cinta tanah air itu kita mempunyai rasa toleransi yang saling menghargai. Jadi Indonesia itu kan terdiri dari beberapa suku, ras, agama, dan budaya dalam masyarakat. Nah, perbedaan-perbedaan itu kita harus saling toleransi. Tidak boleh kayak saling adu kuat-kuatan atau adu siapa yang lebih hebat, seperti itu. Nah, selanjutnya untuk nasionalisme itu sangat berbeda dengan cinta tanah air. Meskipun memang agak-agak mirip, tapi memang berbeda gitu. Dan sikap ini lebih luas dan formal. Itu mencakup tentang kayak kesadaran berbangsa dan bernegara. Nah, nasionalisme ini sering dikaitkan dengan tindakan yang lebih kayak menjaga kedaulatan, persatuan, dan integritas bangsa. Nah, ada beberapa aspek yang termasuk dalam nasionalisme. Yang pertama, kita sadar sebagai orang yang berbangsa dan bernegara dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Apalagi kalau orang-orang PNS gitu ya, itu harus menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Kita bisa memperpanjang itu dalam pikiran kita masing-masing ya. Apa itu mementingkan bangsa dibanding kepentingan pribadi atau golongan, seperti itu. Nah, kemudian aspek yang kedua, menghormati hukum dan kebijakan negara. Kita dalam berbangsa dan Indonesia, kita punya ideologi yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang sudah tercakup sangat kompleks di sana tentang peraturan dan hukum negara. Nah, kita harus mendukung kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, legislatif, yudikatif, dan eksekutif, seperti itu. Dan supaya kita menjaga kedaulatan dan keutuhan bernegara. Oke, kemudian yang ketiga, mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara, yaitu kita membela negara dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Kadang ada sekelompok orang yang ingin separatisme juga kan, atau ada sekelompok orang di Indonesia yang mengkompor-kompori, ya udah pindah aja gitu, pindah aja dari sini kalau kalian memang nggak tak betah atau tidak layak untuk hidup di Indonesia, seperti banyak. Atau mungkin ada yang kompor-kompor kayak pemecah belah antara suku dan ras, seperti itu. Jadi nasionalisme yang ketiga ini kita harus mempertahankan keutuhan. Kita harus utuh walaupun kita berbeda-beda. Kita tetap ingat persatuan Indonesia adalah di sila yang ketiga, Pancasila, itu persatuan Indonesia. Jadi kita harus mempertahankan keutuhan dan kedaulatan negara. Kemudian yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan nasional. Nah, mungkin ada beberapa orang yang kayak tidak pernah melakukan partisipasi dalam pembangunan nasional karena mungkin saya bukan PNS, saya bukan atlet, seperti itu. Jadi, tapi secara
kita secara pribadi belajar menggeluti pendidikan di sekolah dasar sampai SMA seperti itu kan, itu udah termasuk dalam pembangunan nasional, karena kita ikut berkontribusi juga. Setelah kita bekerja juga, kita kan akan mengembangkan perekonomian di Indonesia seperti itu. Nah, nah, jadi kita harus berkontribusi secara aktif dalam berbagai bidang pembangunan yang mendukung kemajuan bangsa, seperti pendidikan, ekonomi, sosial, dan politik. Nah, kemudian yang kelima, kita harus mendukung diplomasi hubungan internasional. Jadi, Indonesia kan punya sahabat, negara-negara sahabat. Jadi, kita harus mendukung nih. Pemerintah telah membuat diplomasi tentang diplomasi dengan negara-negara ASEAN, negara-negara PBB seperti itu. Jadi kita harus menghormati itu. Dan intinya adalah perbedaan utama antara cinta tanah air dan nasionalisme itu, ini harus kalian garis bawahi. Cinta tanah air lebih bersifat personal, berkaitan dengan bangga, peduli, dan mencintai segala yang ada di negeri. Sedangkan nasionalisme itu lebih formal dan kolektif, yaitu fokus terhadap menjaga persatuan, kesatuan negara, kedaulatan, keutuhan bangsa dan negara seperti itu. Memang sih cinta tanah air dan nasionalisme ini seperti tumpang tindih ya, terkait terkait kepedulian kita terhadap bangsa. Namun dari perbedaan utama yang tadi saya sebutkan, cinta tanah air lebih bangga dari dalam diri kita itu, kayak bangga, peduli, mencintai yang ada di dalam negeri gitu. Itu termasuk cinta dalam negeri, cinta tanah air. Sementara nasionalisme lebih kayak menjaga persatuan, kedaulatan, keutuhan berbangsa dan bernegara seperti itu. Kalau ada pertanyaan, silahkan tanya di kolom komentar ya.